Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizan Novendarma. Saya dari D3 Akuntansi, saya dari kelas 1C. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Kali ini kita akan masuk ke analisis transaksi. Pada tanggal 1 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat kas. Dia bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan oleh Mr. Reza untuk membuka laundry dua putra. Catat pada posisi debit. Penjelasannya karena kas adalah bagian dari aset saldo normal, saldo bagian aset saldo. Saldo normal adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Karena pembelian tersebut, maka cash berkurang dicatat di bagian kredit. Bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Mr. Reza. Dicatat pada posisi kredit. Karena penjelasannya karena Mr. Reza adalah Mr. Reza Capital adalah bagian dari ekuitas saldo normal. Ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini modal Mr. Reza Kapitalitas bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Pada tanggal 2 bulan Agustus 2023, preference. Aku yang terlibat adalah preference. Dia bertambah karena ada penambah aset milik Mr. Reza. Dicatat pada posisi debit karena preference termasuk dalam aset. Cashnya berkurang karena penyewaan ruko tersebut, maka cash berkurang. Dicatat pada posisi kredit karena dalam pembelian aset tersebut maka cash berkurang sehingga catat adalah kredit. Pada tanggal 4 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat adalah equipment. Dia bertambah. Alasannya karena ada penambahan aset dari equipment untuk laundry dua putra. Dicatat pada posisi debit. Penjelasannya karena equipment bagian dari aset dan saldonya adalah debit, maka dicatat pada sesuai saldo normal. Cashnya berkurang alasannya karena pembelian equipment, maka saldo cash berkurang. Dicatat dicatat pada posisi kredit karena pembelian tersebut cash berkurang, dicatat di bagian kredit. Pada tanggal 5 bulan Agustus 2023, aku yang terlibat adalah Skills. Dia bertambah. Alasannya karena ada pertambahan aset dalam bentuk sepilis di laundry dua putra. Dicatat pada posisi debit. Penjelasannya karena sepilis saldo normal di debit dan termasuk dalam aset, maka dicatat sesuai saldo normal. Cashnya berkurang alasannya karena membeli sepilis tersebut, maka saldo cashnya akan berkurang. Dicatat pada posisi kredit. Penjelasannya adanya pembelian cash berkurang adanya pembelian, maka cash berkurang, dicatat di bagian kredit. Pada tanggal 6 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat adalah Advertising Expense. Dia bertambah. Alasannya karena Mr. Reza membayar spanduk untuk mempromosikan usahanya. Dicatat pada posisi kredit. Penjelasannya karena adverse expense adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dalam bentuk transaksi ini. Expense laundry dua putra bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normal. Cashnya berkurang karena biaya membuat promosi diambil dari cash. Dicatat pada posisi debit.
Penjelasannya karena cash berkurang adanya uang yang dikeluarkan sehingga berbeda dengan saldo awal yang berada di debit. Pada tanggal 10 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat adalah service revenue. Dia bertambah. Pelaksana karena Laundry Dua Putra sudah menyelesaikan jasa laundry. Catat pada posisi kredit. Penjelasannya karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Cashnya bertambah. Alasannya jika jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka cash akan bertambah sejumlah cash yang telah ditentukan. Dicatat pada posisi debit. Penjelasannya karena saldo bertambah, maka dimasukkan ke dalam kategori debit dan pada dasar juga cash termasuk dalam aset yang mana saldo normal aset adalah debit. Selanjutnya, pada tanggal 13 bulan Agustus 2023, service revenue akun yang terlibat adalah service revenue. Dia bertambah karena Laundry Dua Putra sudah menyelesaikan jasa gosok baju. Catat pada posisi kredit. Alasannya karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya ada kredit. Cashnya bertambah karena cashnya bertambah jika jasa telah diselesaikan dan mendapatkan pendapatan, maka cash akan bertambah sejumlah jasa yang telah ditentukan. Dicatat pada posisi debit. Penjelasannya karena saldo bertambah maka dimasukkan ke dalam kategori debit dan pada dasar juga cash termasuk dalam aset yang mana saldo normal aset adalah debit. Selanjutnya pada tanggal 14 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat adalah service revenue. Dia bertambah karena Laundry Dua Putra sudah menyelesaikan jasa laundry cuci sepatu. Dicatat pada posisi kredit. Penjelasannya karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldonya normal adalah kredit. Cashnya bertambah. Jika jasa telah diselesaikan dan mendapat pendapatan, maka cash yang akan bertambah sejumlah jasa yang ditentukan. Dicatat pada posisi debit karena saldo yang bertambah, maka dimasukkan ke dalam kategori debit dan pada dasar juga cash termasuk dalam aset yang mana saldo normalnya aset adalah debit. Pada tanggal 17, akun yang terlibat adalah service revenue. Dia bertambah karena Laundry Dua Putra sudah menyelesaikan jasa cuci togak. Dicatat pada posisi kredit. Alasannya karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Cashnya bertambah. Jika jasa telah diselesaikan, mendapat pendapatan, maka cash akan bertambah sejumlah jasa yang ditentukan. Dicatat pada posisi debit karena saldo bertambah dimasukkan ke dalam kategori debit dan pada dasarnya juga cash termasuk dalam aset yang mana saldo normalnya adalah debit. Pada tanggal 19 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat adalah service revenue. Dia bertambah karena Laundry Dua Putra sudah menyelesaikan jasa laundry pakaian. Dicatat pada posisi kredit karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Cashnya bertambah. Jika jasa telah diselesaikan dan mendapat pendapatan, maka cash akan bertambah sejumlah jasa yang telah ditentukan. Dicatat pada posisi debit. Karena saldo bertambah, maka dimasukkan ke dalam kategori debit dan pada dasarnya juga cash termasuk dalam aset yang mana saldonya normal. Aset adalah debit. Pada tanggal 25 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat ada service revenue. Dia bertambah karena Laundry Dua Putra sudah menyelesaikan jasa laundry mencuci pakaian paskibra. Dicatat pada posisi kredit
maka service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya adalah kredit. Cashnya bertambah juga jika jasa telah diselesaikan dan mendapat pendapatan, maka cash yang akan bertambah sejumlah jasa yang telah tentukan. Dicatat pada posisi debit. Karena saldo bertambah, maka dimasukkan ke dalam kategori debit dan pada dasarnya juga cash termasuk dalam aset yang mana saldonya normal adalah aset debit. Pada tanggal 26, akun receivables dia dia bertambah karena pendapatan belum dibayar dan perusahaan berhak menagih kepada pelanggan tersebut. Karena pendapatan belum dibayar dan perusahaan berhak menagih kepada pelanggan tersebut. Dicatat pada posisi kredit. Alasannya karena piutang adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit. Dalam transaksi piutang bertambah sehingga dicatat sesuai dengan normal saldo. Cashnya bertambah karena perusahaan sudah memberikan jasa. Dicatat pada posisi debit. Karena pendapatan jasa adalah bagian dari saldo normal ekuitas adalah di kredit. Dan transaksi ini pendapatan bertambah sehingga cetak sesuai saldo normal. Sorry ya, ini ada kesalahan. Karena di sini debit, di sini kredit. Pada tanggal 26, aku yang terlibat adalah service revenue. Dia bertambah karena Laundry Dua Putra sudah menyelesaikan jasa mencuci karpet musola. Dicatat pada posisi kredit, karena service revenue adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya dicatat kredit. Pada cashnya bertambah juga jika jasa telah selesaikan mendapat maka cashnya akan bertambah sejumlah jasa yang telah ditentukan. Dicatat pada posisi debit, alasannya karena saldo bertambah maka dimasukkan ke dalam kategori debit dan pada dasarnya juga cash termasuk dalam aset yang mana saldonya normalnya ada saldo debit. Pada tanggal 27, bulan Agustus 2023, aku yang terlibat adalah utilities expense. Dia bertambah karena biaya membayar tagihan listrik yang sudah terpakai selama 1 bulan. Dicatat pada posisi debit. Alasannya karena ketika perusahaan membelanjakan uang saldo akan ditulis di sebelah debit beban perusahaan berupa semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan alasan apapun. Cashnya berkurang karena biaya membayar listrik diambil dari kas. Dicatat pada posisi kredit. Karena cash berkurang, adanya uang yang dikeluarkan sehingga berbeda dengan saldo awal yang berada di debit. Pada tanggal 29 Agustus 2023, aku yang terlibat dalam Mr. Reza Fried. Dia bertambah karena melakukan pengambilan uang kas untuk urusan pribadi oleh Mr. Reza. Dicatat pada posisi debit. Krip dalam akuntansi tergolong pada kolom saldo debit pada pembukuan perusahaan. Meski akan mempengaruhi ekuitas perusahaan, tetap merupakan hak investor yang harus dia penuhi jika diminta. Cashnya berkurang karena telah dilakukan pengambilan uang oleh Mr. Reza untuk keperluan pribadi. Catat pada posisi kredit. Penjelasan karena cash berkurang, ada uang yang dikeluarkan sehingga berbeda dengan saldo awal yang berada di debit. Selanjutnya pada tanggal 30 bulan Agustus 2023, aku yang terlibatlah salaries expense. Dia bertambah karena untuk membayar gaji karyawan. Dicatat pada posisi debit karena beban gaji karyawan catat pada posisi debit dan cash
dan cash pada kredit karena mengurangi aset perusahaan. Cashnya berkurang karena untuk membayar gaji karyawan diambil dari duit kas. Dicatat pada posisi kredit. Karena kas berkurang, ada uang yang dikeluarkan sehingga berbeda dengan saldo awal yang berada di debit. Selanjutnya, pada tanggal 31 bulan Agustus 2003, akun yang terlibat adalah utilities expense. Dia bertambah karena membayar tagihan PDAM yang sudah terpakai selama 1 bulan. Dicatat pada posisi debit karena ketika perusahaan membelanjakan, uang saldo akan ditulis di sebelah debit. Beban perusahaan berupa semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan alasan apapun. Cashnya berkurang karena biaya membayar PDAM diambil dari uang kas. Dicatat pada posisi kredit karena cash berkurang, adanya uang yang dikeluarkan sehingga berbeda dengan saldo awal yang berada di debit. Selanjutnya kita akan masuk ke jurnal. Pada tanggal 1 bulan Agustus 2023, cash dengan daftar akun kode 111 150 juta diletak di debit. Dan Mr. Reza Kapitlasnya kode akunnya 311 diletak pada posisi kredit sebesar 150 juta. Pada tanggal 2 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah Preference dengan kode akun 133 dengan nominal 13 juta diletak di debit. Cashnya diletak di kredit dengan kode akunnya 111 sebesar 13 juta. Pada tanggal 4 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat adalah equipment. Kode akunnya adalah 121. Nominalnya adalah 50 juta diletak pada posisi debit. Cashnya kode akunnya 111. Sorry guys, ada yang kesalahan. Cashnya adalah 111 diletak pada posisi kredit sebesar 50 juta. Pada tanggal 5 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat adalah Sepilis. Kode akunnya adalah 114 dengan nominal 2 juta diletak pada posisi debit. Cashnya sebesar 2 juta juga diletak pada posisi kredit. Pada tanggal 6 bulan Agustus 2023, akun cash diletak pada posisi debit sebesar 250.000 dan akun ini advertising expense dengan kode akunnya 516 diletak pada kredit sebesar 250.000. Pada tanggal 10 Agustus 2023, akun cash diletak pada posisi debit karena sebesar 350.000 dan akun selanjutnya adalah service revenue dengan kode akunnya 411 diletak pada posisi kredit sebesar 350.000. Pada tanggal selanjutnya, tanggal 13 Agustus 2023, akun kasnya diletak pada posisi debit sebesar 200.000. Service revenue dengan kode 411 diletak pada posisi kredit karena
bisa diletak pada posisi kredit sebesar nominal 200.000. Pada tanggal 14 Agustus 2023, akun kas diletak pada posisi debit sebesar 200.000. Pada akun service revenue dengan kode 411 diletak pada posisi kredit sebesar 200.000. Tanggal selanjutnya tanggal 17 Agustus 2023, akun kasnya sebesar 550.000 diletak pada akun debit. Service revenue-nya diletak pada akun kredit sebesar 550.000. Tanggal selanjutnya tanggal 19 bulan Agustus 2023, akun kasnya sebesar 300.000. Akun receivables-nya dengan kode 112 sebesar 200.000 diletak pada akun debit. Service revenue dengan kode 411 diletak pada posisi kredit sebesar nominal 500.000. Oke, selanjutnya tanggal 25 bulan Agustus 2023, akun kasnya diletak pada posisi debit sebesar 1.500.000. Service revenue diletak 1.500.000. Diletak pada kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya pada tanggal 26, akun kas sebesar 200.000 diletak pada posisi debit. Akun receivables dengan kode 112 diletak pada posisi kredit sebesar 200.000. Pada tanggal 26 lagi, bulan Agustus 2023, akun cash sebesar 800.000 diletak pada posisi debit. Service revenue-nya dengan kode 411 diletak pada posisi kredit sebesar 800.000. Pada tanggal 27 bulan Agustus 2023, utilitas SP-nya dengan kode SP-nya dengan nominal 500.000 diletak pada posisi debit. Kasnya diletak pada posisi kredit dengan nominal 500.000. Pada tanggal 29 Agustus 2023, Mr. Reza Prep dengan kode 312 dengan nominal 500.000 diletak pada posisi debit. Cashnya diletak pada posisi kredit dengan sebesar 500.000 pada tanggal 30 bulan Agustus 2023. Akun terlibatlah Syariah Expen dengan kode 511 diletak pada posisi debit dengan nominal 900.000. Cashnya diletak pada posisi kredit sebesar 900.000 juga. Pada tanggal 31 Agustus 2023, utilitas Expen di posisi debitnya sebesar 1 juta. Cashnya di posisi kredit sebesar 1 juta juga. Nah, di sini jumlahnya sudah dijumlahkan. Nah, ini adalah jumlah dari posisi debit dan kredit. Dia balance ya, sama. Ini adalah jumlahnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke buku besar. Pada tanggal 1 Agustus 2023, akun cash investasi sebesar 150 juta. Ditulis pada saldo 150 juta. Pada tanggal 2 Agustus 2023, prepaid range di kredit sebesar 13 juta.
Nah, nominal 150 juta ini dikurang dengan 13 juta, jadi jumlahnya sebesar 137 juta. Pada tanggal 4, equipment. Di posisi equipment diletak pada debit sebesar 50 juta. Jumlah 137 juta dikurang dengan 50 juta, dikurang 50 juta, hasilnya adalah 80 juta. Pada tanggal 5 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah Supelis. Dicatat pada posisi kredit dengan jumlah sebesar 2 juta. Jumlah yang tadi 87 juta dikurang dengan 2 juta, jadi hasilnya 85 juta. Pada tanggal 6, akun yang terlibat adalah Advertising Expense. Dicatat pada posisi kredit sebesar 250.000, maka 85 juta ini dikurang dengan 250.000 adalah hasilnya 84.750.000. Akun selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 adalah service revenue. Dicatat pada posisi kredit. Maka 84.750.000 ini akan ditambah dengan 350.000, yaitu hasilnya adalah 85.100.000. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 13 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah service revenue. Dicatat pada posisi debit sebesar 200.000, maka jumlah yang tadi 85.100 ditambah 200.000, maka jumlahnya adalah 85.300.000. Tanggal selanjutnya tanggal 14 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat adalah service revenue dengan dicatat posisi debit sebesar 200.000, maka jumlah yang tadi 85.300.000 ditambah dengan 200.000, maka jumlahnya adalah 85.500. Tanggal selanjutnya 17 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah service revenue. Dicatat pada posisi debit sebesar 550.000 akan ditambah dengan 85.500 ini akan ditambah dengan service revenue sebesar 550.000, yaitu dengan hasil jumlahnya adalah 86.050.000. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 19 Agustus, akun yang terlibat adalah akun receipt publish. Dicatat pada posisi debit sebesar 300.000, maka 86.050.000 akan ditambah dengan 300.000. Maka jumlahnya adalah 86.350.000. Pada tanggal selanjutnya, tanggal 25 bulan Agustus 2023, akun yang terlibat adalah service revenue. Dicatat pada posisi debit sebesar 1.500.000. Maka 86.350.000 ditambah 1.500.000, maka hasilnya sebesar 87.850.000. Selanjutnya pada posisi tanggal selanjutnya adalah tanggal 26. Akun yang terlibat adalah akun receipt publish. Dicatat pada posisi debit sebesar 200.000. Maka jumlah yang tadi 87.850.000 akan ditambah dengan 200.000 ini. Hasilnya adalah 88.050.000. Tanggal selanjutnya tanggal 6 juga. Tanggal 26, akun yang terlibat adalah service revenue. Dicatat pada posisi debit, nominalnya adalah 800.000. Maka
88.050.000 akan ditambah dengan 800.000, maka hasilnya 88.850.000. Pada tanggal selanjutnya, akun diterima utilitas expand. Dicatat pada posisi kredit sebesar 500.000, maka 88.850 dikurang dengan 500.000, hasilnya adalah 88.350.000. Tanggal selanjutnya, 29 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah Mr. Reza Prep. Dicatat pada posisi kredit dengan nominal 500.000, maka 88.350.000 dikurang dengan 500.000, jumlahnya adalah 87.850.000. Pada tanggal selanjutnya, tanggal 30 Agustus 2023, akun yang terlibat adalah Syariah Expand. Dicatat pada posisi kredit sebesar 900.000, maka 87.850.000 ini akan dikurang dengan 900.000, yaitu jumlahnya adalah 86.950.000. Pada tanggal selanjutnya, tanggal 30 Agustus 2023, akun terlibat adalah utilitas expand. Dicatat pada posisi kredit sebesar 1 juta, maka 86.950.000 dikurang dengan 1 juta, hasilnya adalah 85 juta. 85.950.000. Maka saldo yang tersisa adalah 85.950.000. Baiklah, kita akan lanjut ke akun Bintang Usaha. Pada tanggal 19 bulan Agustus 2023, dicatat pada posisi debit, maka saldonya di debitnya 200.000 juga. Pada tanggal 26, kas di posisi kredit ditulis 200.000, maka di sini 0 karena dia sudah membayar ya. Maka kita akan lanjut ke akun selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Pada tanggal 2 Agustus, namanya itu prepaid rents. Diletak pada posisi debit dengan nominal 13 juta. Saldonya adalah 13 juta. Akun selanjutnya adalah perlengkapan. Diletak pada posisi debit sebesar 2 juta. Saldonya adalah 2 juta juga. Pada tanggal 4 Agustus, kita akan masuk ke akun peralatan. Pada tanggal 4 Agustus 2023, equipment diletak pada posisi debit sebesar 50 juta. Maka saldonya akan ditulis 50 juta di posisi debit. Nah, kita akan masuk ke akun modal. Pada tanggal 1 Agustus, Mr. Reza Capitals dicatat pada posisi kredit sebesar 150 juta. Maka saldonya akan ditulis juga di 150 juta di posisi kredit. Kita akan masuk ke akun pengambilan pribadi, Krip. Pada tanggal 29 Agustus 2023, akun free dicatat pada debit sebesar 500.000. Maka saldonya akan dicatat juga pada debit sebesar 500.000. Nah, kita akan masuk ke akun service revenue, yaitu pendapatan jasa. Pada tanggal 10 bulan Agustus 2023 dicatat pada posisi kredit sebesar 350.000. Pada tanggal 13 Agustus dicatat pada posisi kredit sebesar 200.000. Pada tanggal 4 Agustus 2023 catat pada posisi kredit sebesar 200.000. Pada tanggal 17 Agustus 2023 catat pada posisi kredit sebesar 550.000. Pada tanggal 19 Agustus 2023
Service revenue juga dicatat pada posisi kredit sebesar 500.000. Pada tanggal 25 Agustus 2022, service revenue dicatat pada posisi kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 26 dicatat pada posisi kredit sebesar 800. Maka hasil jumlah ini dijumlahi yaitu sebesar 4.100.000 dicatat pada posisi kredit. Pendapatannya adalah 4.100.000. Kita akan masuk ke akun selanjutnya yaitu beban gaji. Pada tanggal 30 beban gaji dicatat pada posisi debit sebesar 900.000. Maka saldonya dicatat juga pada posisi debit sebesar 900.000. Akun selanjutnya adalah beban utilitas. Pada tanggal 31 dicatat pada debit sebesar 1 juta. Maka saldonya adalah 1 juta. Pada tanggal 27 dicatat pada posisi debit sebesar 500.000. Maka saldonya akan dicatat pada posisi debit juga sebesar 500.000. Akun selanjutnya adalah beban iklan. Pada tanggal 6 beban iklan dicatat pada posisi debit sebesar 250.000. Maka saldonya juga dicatat pada posisi debit sebesar 250.000. Buku besar sudah selesai. Kita akan masuk ke neraca. Neraca saldo. Akun kasnya kita lihat dari buku besar ya. Diletak pada posisi debit sebesar 85 dari 85.950.000. Dari mana dapat ini? Yaitu dari buku besar, yaitu nominal saldonya. Saldo yang tadi ini. Akun selanjutnya adalah piutang usaha. Piutang usaha tidak ada karena sudah dibayar. Selanjutnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 13 juta. Kita lihat di buku besar piutang usaha. Bukan. Sewa bayar di muka. Ini, sewa bayar di muka sebesar 13 juta. 13 juta. Akun selanjutnya adalah perlengkapan. Sebesar 2 juta diletak pada posisi debit. Kita akan lihat di buku besar perlengkapan. Perlengkapan yaitu ini. 2 juta ya. Akun selanjutnya adalah peralatan. Diletak pada posisi debit sebesar 50 juta. Maka kita akan lihat ke buku besar. Perlengkapan. Peralatan. Nah ini peralatannya sebesar 50 juta ya. Akun selanjutnya adalah Mr. Reza Capital. Diletak pada posisi kredit sebesar 150 juta. Kita lihat ya di buku besar. Akun modal. Ya, ini 150 juta. Letak pada posisi kredit. Akun selanjutnya adalah pengambilan pribadi. Diletak pada posisi debit sebesar 500.000. Kita akan lihat di buku besar. Pengambilan pribadi. Ini. Pengambilan pribadi sebesar 500.000. Dicatat pada posisi debit. Akun selanjutnya adalah pendapatan jasa. Diletak pada posisi kredit. Kita lihat akun pendapatan jasa ya di buku besar. Nah, ini totalnya 4.100.000. Ini adalah jumlah dari segala akun ini. Jumlah ini ditambah maka akan jadinya hasil begini, 4.100.000. Dicatat pada posisi kredit. Akun selanjutnya adalah beban gaji. Diletak pada posisi debit sebesar 900.000. Kita lihat di buku besar ya.
beban gaji. Nah, ini beban gaji 900.000. Akun selanjutnya adalah beban utilitas sebesar 1.500.000. Kita lihat di akun di buku besar, beban utilitas. Nah, ini 1 juta dengan 500.000, ya. Jadi jumlahnya 1.500.000. Beban iklan. Akun selanjutnya adalah beban iklan sebesar 250.000. Kita akan lihat di buku besar beban iklan. Nah, ini beban iklannya 250.000 ya. Nah, jadi jumlah ini ditambahkan 85 juta sampai 250.000 ini ditambahkan. Jadi hasilnya 154.100.000. Ini juga 150 juta ditambah 4 juta, yaitu jadinya 154.100.000. Nah, ini sudah jelas ya, ini yang benar. Begitu itulah materi yang saya sampaikan. Sekian, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.